Tuhan adalah Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa, dan saudara sekalian. Kita ketemu lagi di dalam acara persekutuan doa Komisi Usia Lanjut. Tentu bersama saya di sini Sudi Rehata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat beserta dengan keluarga. Ya, sebelum kita masuk di dalam persekutuan doa, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 12, baitnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Yuk kita buka dulu NKB-nya. NKB 12 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Atau Bapak Ibu Oma Opa bisa mengikuti dalam slide yang nanti juga keluar. Mari Mas Nanang. Padu
Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam renungan dan firman, mari kita bersama-sama bersimpu di hadapan Tuhan untuk memohon pencerahan sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan saat ini kami boleh kembali bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa melalui GKI Cilacap. Bapa, berkati kami semua yang mengikuti persekutuan doa pada saat ini, baik dari anggota KUL GKI Cilacap maupun dari jemaat lain atau siapapun yang mengikuti persekutuan doa pada saat ini. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan membawakan renungan, supaya hamba pun boleh membawakan dengan baik, dan Tuhan mampukan hamba untuk dapat menyampaikannya dengan benar. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Inilah doa kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 23. Matius 7 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Mari kita persiapkan dan kita baca bersama-sama. Siap? Mari. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan dan saudara sekalian yang mengikuti persekutuan doa pada saat ini. Renungan kita diambil dari renungan harian dengan tema sabun dan keselamatan. Sabun
dan keselamatan. Dengan ayat natsnya diambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-46 yang begini bunyinya. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kita menyaksikan paradoks yang aneh di dunia ini. Sementara terjadi kebangkitan rohani yang bertambah, tetapi bertambah jugalah kejahatan. Bagaimana? Kebangkitan rohani bertambah, tetapi kejahatan pun bertambah. Seimbang bukan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan serta Oma Opa, seorang peragu berseloroh. Mungkin Injil sudah kehilangan kuasanya. Mengapa? Karena ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak tampak di dalam kehidupannya sama sekali. Banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi di dalam kehidupan hari lepas hari tidak pernah berubah. Tidak tampak itu pengajaran Kristus. Jadi ini bukan karena kesalahan Injil, sama sekali bukan. Karena apa? Karena ada banyak orang yang menganggap Injil hanya sebagai suatu pernyataan iman belaka, tidak hidup di dalamnya. Ya, Injil adalah kitabnya orang Kristen. Setiap orang Kristen pasti punya Alkitab, punya Bible, punya Injil. Tetapi yang ada di dalam Injil tidak nampak di dalam kehidupan yang mempunyai Alkitab. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar mengenal apa itu Injil. Kemudian kita mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Dengan tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti yang tadi di Lukas 6 ayat 46. Kemudian kita berteriak, Tuhan, Tuhan. Sok kenal pada Tuhan. Kenapa kamu panggil-panggil Tuhan, Tuhan padaku? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak Ibu Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ilustrasi, ada seorang pendeta yang sedang berjalan-jalan di perkampungan. Di dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang pengusaha sabun. Sementara mereka bercakap-cakap dalam perjalanan, si pengusaha sabun tadi berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, sepertinya Injil yang Bapak beritakan itu kok tidak nampak atau tidak berguna ya, tidak ada gunanya ya. Karena kok masih banyak
orang jahat yang berkeliaran. Sambil berjalan, Pak Pendeta melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain-main lumpur. Sambil mengamat-amatinya, oh, ternyata anak itu sekujur tubuhnya penuh lumpur. Kemudian Pak Pendeta berkata kepada pengusaha sabun tadi, "Pak, saya kira sabun Bapak juga tidak akan berguna. Tidak berguna, Pak. Karena masih banyak kotoran di dunia ini." Sambil melihat si anak kecil yang bermain lumpur tadi, si pengusaha sabun itu pun menjawabnya, "Ya, sabun itu tidak akan berguna jika tidak dipergunakan." Tepat, benar, kata Pak Pendeta. Ya, itu hanya sekedar ilustrasi ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi Injil yang kita kenal ini, Alkitab yang kita punya, apakah hanya sebagai pelengkap? Apakah hanya siasan atau hanya pernyataan bahwa kita adalah orang Kristen? Seperti juga sabun tadi, jika kita tidak mempergunakannya, bagaimana tubuh kita akan bersih dari kotoran? Apalagi saat ini pandemi COVID-19 masih ada dan kita dianjurkan untuk cuci tangan dengan sabun setiap saat. Tentu saja supaya tubuh kita dalam keadaan bersih. Demikian juga dengan Injil. Injil yang adalah firman Tuhan. Bagaimana kita akan tahu isinya kalau kita tidak membacanya? Bagaimana kita akan mengenalnya? Kita akan mengerti akan firman Tuhan jika kita tidak pernah membukanya, kita tidak pernah memakainya. Lalu bagaimana kita akan tahu kalau Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Bagaimana kita akan tahu pengorbanan Kristus, keteladanan Kristus, mukjizat-mukjizat yang sudah Kristus kerjakan di dunia ini? Ya, kalau kita tidak pernah membukanya, kita tidak pernah memakainya, kita tidak akan tahu. Seperti sabun tadi, kalau kita tidak memakainya, tubuh kita akan tetap kotor. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal kasih Kristus, tidak memakainya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tidak menyatakan kasih Kristus untuk sesama, bagaimana kita akan mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan? Jangan sampai seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang Matius 7 ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai. Biarlah kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena itu yang Tuhan janjikan kepada kita jika kita mengikuti perintah Tuhan.
Kekristenan kita tidak akan berarti apabila hal itu tidak mengubah karakter hidup kita. Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kekristenan kita itu tidak akan berarti apabila hal itu tidak mengubah karakter kita. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa kalau kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Sudah boleh mengikuti renungan yang kami dapatkan pada hari ini. Sungguh kami malu Tuhan sebagai pengikut-Mu yang hanya untuk pernyataan bahwa kami adalah orang Kristen. Ajari kami untuk semakin benar, semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami nantinya Tuhan mengenal. Apabila kami berteriak Tuhan, Tuhan, juga apabila kami mohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pun akan menolong kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat memakai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti juga sapu, apabila tidak dipakai Tuhan, maka tubuh kami pun tetap kotor karena tidak dicuci dan dibersihkan dengan sabun. Demikian juga dengan Injil yang sudah kami baca Tuhan. Tubuh kami pun akan tetap berlumuran dosa karena kami tidak tahu apa isi di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan mengingatkan semuanya itu. Terpuji-pujilah namamu ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah mengirimkan anakmu yang tunggal untuk meninggalkan tahtanya di surga, untuk turun ke dunia, untuk hidup bersama-sama kami dan merasakan apa yang kami rasakan di dunia. Bahkan Tuhan Yesus melebihi apa yang kami rasakan karena Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa di dalam surga, pada saat ini izinkan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu dan Oma-Opa yang mengikuti persekutuan doa pada saat ini, juga untuk saudara-saudara sekalian. Karena Injil bukan hanya untuk Oma-Opa saja, tetapi untuk semua makhluk di dunia ini, baik besar kecil, tua ataupun muda, kami semua membutuhkan Injil. Bapa, berkati kami, mampukan kami untuk dapat berguna di dalam kehidupan kami. Apapun yang dapat kami lakukan Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan. Negara ataupun dunia yang masih ada pandemi COVID-19 ini. Kami sudah mengupayakan apa saja untuk mengusir COVID-19 ini Tuhan.
Tapi semuanya hanya ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka dari itu Bapa, berikan kekuatan kepada kami, berikan kesehatan, supaya virus COVID tidak akan mengenai tubuh kami. Bagi yang sakit Tuhan, kami mohon, lawatlah mereka, jamahlah mereka. Jika Tuhan berkenan, sembuhkanlah mereka. Bagi yang susah, Tuhan hiburkan. Dan bagi yang sendiri temani Tuhan, hiburkan mereka. Berikan kelepasan, sehingga mereka boleh senantiasa merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka semua. Bapa, tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja, terkhusus gereja GKI Cilacap. Tuhan berkati para majelis, para bapak, semua yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di gereja ini. Biarlah kami semua boleh menjadi pelayan-pelayan di dunia ini. Terima kasih ya Allah Bapa dalam surga. Mungkin masih banyak doa yang belum dapat kami utarakan kepada Tuhan, tetapi Engkau Maha mengerti akan isi hati dan pikiran kami. Maka dari itu Bapa, inilah doa hamba-Mu. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, dan ampunkan akan dosa perbuatan yang sudah kami lakukan, karena kami tahu kami tidak dapat menghindari dosa. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada saat ini dengan menutup dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 281, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Segala benua dan langit
Oma, Opa, dan saudara sekalian, selesai sudah persekutuan doa Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap pada saat ini. Dan saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian bisa berjumpa lagi, bisa mengikuti lagi pada hari Selasa yang akan datang. Salam sejahtera dari kami, berkat Tuhan senantiasa pada kita semua. Tuhan memberkati. Tuhanku benteng hidupku, pada siapakah akan gentar? Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawan